Dulu beta jauh dari Yesus, dan pernah beta mau kenal Dia. Apakah pacaran beda agama dan nikah beda agama adalah bagian dari kutuk? Mungkin ini yang perlu dijawab. Kalau bagian yang di atas saudara sudah tahu tadi, sudah paham. Iya. C. Oke. Memang topik ini topik seru ya. Topik yang dialami oleh begitu banyak orang. Ini topik yang diangkat dari realita kehidupan. Di sisi lain, ada orang yang katanya satu iman tapi bercerai. Ada yang beda iman tapi kelihatan langgeng, aman-aman saja. Adik-adik yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sekali lagi ya, bahwa memang dalam urusan ini standar kita bukan kehidupan orang. Pertama-tama bukan kehidupan orang. Standar kita adalah firman Allah. Jadi kalau firman bilang tidak ya tidak. Pertanyaan yang diangkat atau kasus yang diangkat ini kan bertolak dari realita kehidupan yang tidak sesuai dengan firman dua-dua. Yang seiman cerai, jelas tidak sesuai firman. Karena dilarang bercerai. Yang beda iman tidak bercerai, tapi start awalnya salah. Sekarang dia tanya, nikah beda iman, pacaran beda iman sampai nikah beda iman, apakah itu kutuk? Begitu ya Pak Angki ya. Memang saudara-saudara, dosa itu menurut 1 Yohanes pasal 3 ayat 4, coba kasih tunjuk dulu. Iya. Ini arti dosa. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi menikah beda agama kan pelanggaran hukum Allah. Ini dosa. Dan tidak ada dosa yang tidak dihukum kecuali bertobat. Kecuali terima Yesus. Jadi kalau pakai bahasa kutuk ya bisa saja, tapi terlalu berat menurut saya. Saya pakai bahasa yang lain lah di Alkitab. Barang siapa ku kasihi, ku tegur dan ku hajar. Anda tahu Salomo itu jatuh dalam cinta terlarang jenis ini. Ini salah satu yang bikin Tuhan tegur keras dia. Sampai kerajaan Israel raya Tuhan koyakkan menjadi 2. 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Kenapa? Salah satu dosanya, Salomo jatuh pada cinta terlarang dengan perempuan-perempuan agama lain. Sudah poligami lagi, cinta terlarang lagi. Dua-dua sudah dosa ini. Nikah lebih dari 1, tambah lagi beda iman. Gara-gara beda iman, Salomo terjebak dalam penyembahan berhala. Jadi kalau Anda bilang kena tegur, saya yakin kena tegur. Tapi bagaimana dengan kasus yang beda iman? Kelihatan aman-aman saja tuh. Saudara, Ayub juga pernah bilang begitu. Orang tidak takut Tuhan, matinya baik-baik. Dengar, di ini dunia mungkin dia lolos, neraka tidak lolos. Jadi saudara jangan ukur orang, jahat berarti susah, takut Tuhan berarti aman-aman. Tidak juga, tidak selalu begitu. Ada yang takut Tuhan, meninggalnya tidak enak. Stefanus dilempar sampai mati. Tapi ada penjahat lain, mati baik-baik, rumah mewah, mobil mewah. Jadi jangan ukur selalu begitu, salah. Tidak sesuai firman. Jadi kalau ada rumah tangga beda iman, yang jelas-jelas secara Alkitab salah, tidak sesuai kehendak Allah, lalu Anda bilang, rumah tangganya aman-aman. Ingat, standar kita bukan rumah tangganya. Kembali kepada firman. Soal fenomena aman-aman, bercerai dan lain sebagainya, ya sudah. Itu adalah konsekuensi dari, itu adalah pilihan mereka masing-masing. Secara firman Allah, salah tetap salah. Yang nikah satu iman bercerai, salah. Yang nikah beda iman tapi aman-aman juga salah. Jadi yang benar yang mana? Nikah satu iman
sekalipun ada perbedaan, pertengkaran, tidak boleh cerai. Titik, itu yang benar. Dua-dua tadi salah, tidak cocok jadi teladan kita. Termaksud kehidupan Pak Ahok sekalipun. Pak Ahok ada hal baik yang kita jumpai dari dia. Jujur dalam berpolitik, kerja jujur. Rumah tangganya tidak layak jadi teladan buat kita. Nangkap maksud saya? Karena banyak orang yang kagum Pak Ahok. Tapi untuk rumah tangganya tidak cocok jadi teladan buat kita. Anak-anak muda tidak boleh mengidolakan Pak Ahok dalam semua kehidupannya. Kalau kelak Anda jadi pejabat, jadilah pejabat seperti Pak Ahok. Tapi rumah tangga jangan kayak dia. Jangankan dia, Salomo, Daud pun Anda tidak boleh tiru. Apalagi cuma Pak Ahok. Oke, itu jawaban saya. Sampai satu saat beta jatuh, Tengah ada yang peduli beta